Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Abdul Hafiz, NIM 2111210161. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai paradigma pengembangan manajemen pendidikan. Seperti yang kita ketahui, paradigma manajemen pendidikan itu merupakan pandangan seseorang untuk mempengaruhi dirinya dan orang lain, serta lingkungan dalam berpikir dan bersikap, untuk melakukan perubahan dengan menggunakan sistem yang lebih baik, sehingga memperoleh sumber daya yang berkualitas. Nah, konsep paradigma ini bermula dari upaya untuk menemukan sumber perselisihan dengan riset ilmiah yang bertujuan untuk membedakan landasan kepercayaan yang dibedakan dengan berbagai paradigma yang ada. Jika kepercayaan itu dilakukan, maka suatu penelitian dengan adanya metode dan hasil kajiannya bisa dikatakan konsep ilmiah. Dan apabila sesuatu kepercayaan itu tidak dilakukan, maka sebuah penelitian atau kepercayaan itu akan menjadi sebuah mitos belaka. Selanjutnya, pengertian paradigma itu diambil sebagai dasar sistem pendidikan, yang berarti cara berpikir atau sketsa pandang menyeluruh yang mendasari rancangan bangunan suatu sistem pendidikan. Dalam artian, pendidikan itu merupakan persoalan hidup dan kehidupan manusia, serta seluruh proses hidup dan kehidupan manusia adalah proses pendidikan. Adapun macam-macam paradigma manajemen pendidikan, itu yang pertama, paradigma tauhid. Paradigma tauhid ini adalah kerangka berpikir dalam mengatur perilaku organisasi dalam lembaga pendidikan Islam apapun bentuknya, baik itu pesantren, madrasah, sekolah Islam, perguruan tinggi Islam, majelis taklim, dan lain sebagainya. Yang kedua, paradigma integralistik. Paradigma integralistik ini merupakan kerangka berpikir dalam mengelola lembaga pendidikan Islam yang ditempuh dengan cara memadukan dapat berupa dasar keilmuan manajemen pendidikan, yaitu wahyu dengan akal, dengan sandaran teologis, rasional, empiris, dan teoritis yang ada. Yang ketiga, paradigma transformatif. Paradigma transformatif merupakan kerangka berpikir dalam mengelola lembaga pendidikan Islam yang dilakukan melalui cara merubah bentuk pikiran, perilaku, sikap, watak, kecenderungan, budaya, tradisi, dan hal-hal lain yang bersifat negatif maupun positif. Yang keempat, paradigma pengembangan. Paradigma pengembangan ini didasarkan pada suatu pemikiran bahwa kondisi lembaga pendidikan itu masih menempuh atau masih dapat dimajukan jika pengembangannya itu bersifat revolusioner atau terobosan-terobosan baru yang berani dilakukan secara kontinu dan terprogram dengan rapi. Selanjutnya, aspek-aspek manajemen pendidikan. Nah, aspek ini terbagi menjadi 8. Di antaranya, yang pertama manajemen siswa, yang kedua manajemen personel sekolah, yang ketiga manajemen kurikulum, yang keempat manajemen sarana atau material, yang kelima manajemen tata laksana pendidikan atau ketatausahaan sekolah, yang keenam manajemen pembiayaan atau anggaran, yang ketujuh manajemen lembaga pendidikan atau organisasi pendidikan, dan yang terakhir manajemen hubungan masyarakat atau komunikasi pendidikan. Dari berbagai pernyataan tadi, dapat kita lihat dari berbagai definisi yang ada, pengertian paradigma manajemen pendidikan itu dapat ditarik sebagai sebuah pengertian kerangka berpikir dalam mengelola lembaga pendidikan yang berfungsi sebagai penentu arah atau alur perkembangan maupun kelangsungan pendidikan yang dikendalikan oleh manajer atau dengan kata lain sebagai petunjuk atau pelaksana. Baik, itulah penjelasan singkat dari saya mengenai paradigma pengembangan manajemen pendidikan. Lebih kurangnya saya minta maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.